Halo teman-teman semua, dalam pembelajaran kita menggunakan media. Nah, media pembelajaran yang beraneka ragam tentu tidak akan digunakan seluruhnya secara serentak dalam kegiatan pembelajaran. Namun hanya beberapa saja. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan media yang tepat. Kita harus mengetahui bagaimana cara memilih media yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dalam pemilihan media, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, faktor dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pembelajaran, dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik. Maka guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, seperti guru memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Faktor yang kedua yaitu materi pembelajaran. Selain dana, guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran, karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Sebelum menentukan media, guru harus mengurutkan materi dan menggabungkan materi agar saling berkesinambungan. Dengan demikian, guru bisa memakai satu media untuk beberapa materi. Faktor yang ketiga yaitu peserta didik. Dalam pemahaman setiap individu peserta didik, antara satu yang lainnya tentu berbeda. Siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan sebagainya. Dari data tersebut, guru harus membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu tertuju pada media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Faktor yang keempat yaitu jenis-jenis media. Pendidik dalam memilih media harus menentukan jenis media yang akan digunakan itu yang mana. Jenis-jenis media antara lain ada media audio, visual, audiovisual, dan alat peraga. Dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik dengan baik. Lalu, apa sih penyebab orang memilih media sesuatu untuk digunakannya? Yang pertama itu bermaksud mendemonstrasikan media tersebut seperti halnya pada pembelajaran kuliah media ini. Jadi seorang dosen menggunakan media dalam pembelajaran. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Misalnya, seorang guru yang sudah terbiasa menggunakan media proyektor transparansi. Yang ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Yang keempat, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya, misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar siswa. Jadi, dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau pencapaian tujuan yang diinginkan atau tidak. Lalu, dalam memilih media pembelajaran terdapat 6 prosedur umum. Yang pertama, memilih apakah pesan yang akan disampaikan lewat media itu adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, memastikan apakah media yang dirancang guna keperluan pembelajaran. Yang ketiga, memastikan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar akan digunakan strategi yang efektif, psikomotorik atau kognitif. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok yang cocok untuk strategi yang akan dipilih dengan mempertimbangkan dari berbagai ketentuan. Yang kelima, mereview lagi baik kelebihan maupun kelemahan media yang dipilih. Bila perlu, menyediakan kembali alternatif-alternatif yang ada. Yang keenam, perencanaan dalam pengembangan dan produksi media tersebut. Sekian penjelasan mengenai prosedur pemilihan media pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.